got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga semuanya baik ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu dan juga doa baca. Berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya mau absen dulu. Saya tidak masuk hari ini. Alhamdulillah, semuanya masuk. Oke, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang berperilaku kompetisi dalam kebaikan, optimis, dinamis, inovatif, dan juga kreatif. Kelima hal tersebut merupakan akhlak terpuji. Ada yang tahu dari kelima akhlak terpuji tersebut? Ya. Oke, ibu jelaskan lagi ya. Yang pertama, kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan merupakan kegiatan dalam berlomba-lomba hal-hal yang baik. Kemudian optimis itu apa? Optimis merupakan perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik yang kelak akan terjadi, yang feedbacknya memberi harapan positif serta menjadi mendorong untuk berusaha ke arah kemajuan kejayaan. Kemudian ini juga dinamis. Dinamis merupakan giat bekerja, tidak mengenal lelah, tidak mau ketinggalan, tidak bergerak yang melambat, dan pergerakannya selalu tinggi. Kemudian inovatif. Inovatif merupakan sesuatu yang belum dapat diterima secara luas oleh seluruh warga masyarakat, menyangkut sikap atau attitude dan belum diterima dan diterapkan oleh seluruh warga masyarakat setempat. Kemudian yang terakhir merupakan kreatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu kesadaran, keimanan seseorang untuk menggunakan keseluruhan daya dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai wujud syukur akan nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang gunanya menjadikan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri dan orang lain, yang mewujudkan pengabdian dan juga ketulusan kehadiran Allah. Kemudian pada pertemuan hari ini tidak Kemudian pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kebaikan dari akhlak terpuji. Apa akhlak terpuji? Akhlak yang baik dan tidak seharusnya dilakukan oleh kita semua. Akhlak terpuji yang akan kita bahas merupakan tentang fitnah, ghibah, dan juga lain-lain. Yang pertama yaitu fitnah. Fitnah itu apa? Akhlak tercela dari fitnah, ghibah, dan lain-lain merupakan perbuatan yang sangat merugikan, menghancurkan bagi individu yang melakukan dan juga bagi orang lain. Membicarakan orang lain tidak sesuai dengan fakta atau yang kita tahu sebagai fitnah, dia berakibat fatal. Seseorang dapat dihancurkan hidup dan harga dirinya akibat perbuatan tersebut. Begitupun juga dengan ghibah dan namimah.
Pada materi ini kita akan membahas mulai dari pengertian, akibat, cara meninggalkan hal tersebut secara ringkas. Tujuan pembelajaran ini Ibu harap kalian dapat menjelaskan pengertian fitnah, hibah, namimah, terus menjelaskan cara menghindari akhlak tercela, fitnah, hibah, dan namimah, dan juga menyebutkan contoh-contoh perilaku fitnah, hibah, dan juga namimah. Kita bahas terlebih dahulu apa itu fitnah. Ada yang tahu fitnah itu apa? Ya, fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti. Yang pertama, merupakan ujian. Yang kedua, jatuh dalam hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, berarti kufur nikmat akan Allah. Sementara dalam kamus bahasa Indonesia, fitnah merupakan menjelekkan orang lain. Kata fitnah dimaksudkan di sini tentu saja sebuah perkataan tanpa dasar yang dilancarkan untuk menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Nah, fitnah berarti juga merupakan kebohongan yang diciptakan secara sengaja untuk membunuh karakter seseorang. Nah, kenapa sih orang-orang tersebut melakukan fitnah? Ada beberapa hal yang disebabkan mengapa mereka melakukan fitnah, yaitu yang pertama, mencari harta duniawi. Yang kedua, menjerumuskan orang dalam neraka. Yang ketiga, yaitu mencari jabatan atau posisi tertentu, misal dalam pekerjaan, organisasi, dan lain-lain. Untuk itu, cara menghindari fitnah yaitu yang pertama, bisa mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Kedua, meningkatkan keimanan kita. Yang ketiga yaitu berdoa agar terhindar dari hal yang menjerumuskan kita ke fitnah. Selanjutnya, akhlak tercela namimah. Namimah merupakan suara pelan atau gerakan, atau secara pengertian namimah merupakan membuat suatu perselisihan di antara pihak yang sebenarnya sepaham atau menaruhkan pihak-pihak yang sesungguhnya sepaham melalui ucapan, atau bisa disimpulkan sebagai adu domba. Dalam Al-Quran yang terkait dalam namimah disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 1, wailul likulli humazatin lumazah, yang artinya kecelakaan bagi setiap tempat lagi bercela. Alasan-alasan mengapa namimah dilakukan oleh seseorang yaitu yang pertama, memberikan citra buruk melekat pada seseorang. Kedua, memberikan citra baik di mata seseorang. Memiliki hobi mengadu domba ini. Memiliki hobi mengadu domba orang lain. Yang keempat, berlebihan di dalam pembicaraan atau kebatilan. Untuk itu kita harus mencegah hal tersebut melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, tidak segera mempercayai gosip, mencegah menasihati pembawa berita, memiliki akses praduga yang tidak bersalah. Yang terakhir yang akan kita bahas merupakan hibah. Hibah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Hibah ini dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti menggunjing, yakni menyebutkan kata-kata keji atau meniru suara atau perbuatan orang lain yang digunakan dirinya dengan tidak berhadapan langsung dengan maksud untuk menghinanya. Hibah dalam mencakup hal fisik seperti mengemukakan seseorang kurus, hitam, dekil, ataupun fisik-fisik lainnya. Biasanya orang-orang yang melakukan hibah ini disebabkan karena
untuk mengobati rasa sakit hatinya, mengikuti teman, kesombongan dan kebanggaan, iri hati, bergurau secara berlebihan, menyindir ataupun mencaci maki. Dalam menghindarinya yaitu ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai riba, melakukan introspeksi diri, menyadari bahwa riba itu menyakitkannya untuk orang lain dan juga kita. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, silakan membentuk 3 kelompok dan mencari contoh kehidupan nyata atau membuat contoh kehidupan nyata tentang kegiatan fitnah, namimah, dan riba. Kelompok pertama yaitu kelompok fitnah, kelompok kedua yaitu kelompok riba, kelompok ketiga yaitu kelompok namimah. Saya beri waktu 15 menit untuk mendiskusikannya. Kemudian salah satu perwakilan kelompok silakan maju untuk menyampaikan hasil. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah maju. Sebelum pelajaran kali ini kita tutup, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah kita dapat, yang kita dapat, yaitu yang pertama, adalah merupakan kebohongan yang diciptakan untuk membuka seseorang secara sengaja. Hal itu dikarenakan kepentingan seperti mengejar jabatan atau uang atau tujuan yang memang ia inginkan, sangat-sangat ia inginkan, tetapi dengan cara yang tidak sulit. Kemudian namimah itu dapat disimpulkan sebagai mengadu domba. Mengadu domba itu menceritakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain dengan tujuan merusak dan menyebabkan terputusnya suatu ikatan yang sebelumnya sudah terjalin, serta yang menyulut api kebencian dan juga lalu yang terakhir yaitu riba. Riba adalah mengemukakan sesuatu yang ada pada diri seseorang dan yang bersangkutan tidak suka jika hal itu dikemukakan, baik terkait dengan hal fisik, agama, kekayaan, akhlak, dan sebagainya. Cara yang dilakukan bermacam-macam yang sudah saya sampaikan. Oke, kedua kelas silakan memimpin doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Oke, cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.